bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Imamat pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Ayat yang ke-17 dan 18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Pasal ini diakhiri di ayat yang ke-37 dengan bunyi demikian. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Di dalam pasal 19 kita boleh melihat bagaimana Tuhan kembali mengingatkan bangsa Israel kepada 10 hukum yang pernah diberikan. Diawali dengan setiap orang di antara kamu di ayat yang ketiga haruslah menyegani ibunya. Dan itu sama seperti di ayat yang ke-32. Engkau harus bangun berdiri dan di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Ini adalah hukum yang kelima. Dan di ayat 3b ditulis, dan memelihara hari-hari sabatku, akulah Tuhan Allahmu. Dan ini adalah hukum yang keempat. Dan ditulis begitu banyak hukum-hukum lainnya dengan penjabaran yang sangat detail. Termasuk ketika Tuhan mengingatkan bagaimana relasi Tuhan dengan umatnya harus dijaga dengan kekudusan. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan engkau berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Dan Tuhan memperingatkan bahwa penting sekali untuk memiliki kekudusan di hadapan Tuhan. Namun kekudusan di hadapan Tuhan tidak ada artinya jikalau itu tidak memiliki dampak terhadap orang-orang di sekitar. Maka Tuhan memperingatkan untuk setiap bangsa Israel memperhatikan orang-orang yang kecil. Seperti di ayat yang ke-10, juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan mengajarkan bangsa Israel untuk peduli akan orang lain, tidak mementingkan diri seperti Tuhan yang sudah tidak menyayangkan dirinya sendiri. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Disinilah kita belajar penting sekali untuk kita memiliki hati yang berterus terang. Jikalau kita tidak suka, jikalau kita tersinggung, jikalau kita marah, sampaikanlah itu dengan kasih. Agar apa? Agar engkau tidak mendatangkan dosa terhadap dirimu karena dia. Dan bahkan kita tidak boleh menuntut balas atas kejadian yang telah menimpa kita. Mungkin kita merasa orang itu sebaiknya mendapatkan karma yang sepantasnya. Orang jahat harus menerima hukuman. Orang jahat harus menderita. Tetapi Tuhan berkata, janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah engkau menaruh dendam. Bagaimana mungkin kita dapat mengasihi musuh kita? Bagaimana mungkin kita dapat mengasihi orang-orang yang mungkin sulit untuk dikasihi? Disinilah
perintah yang sesungguhnya bangsa Israel sangat mengerti bahwa mereka butuh figur untuk mereka boleh contoh. Figur yang paling dia mengerti adalah figur Yahweh yang selalu mengampuni bangsa Israel di tengah perjalanan di mana bangsa Israel terus bersungut-sungut dan melakukan kesalahan dan ketidaktaatan hari demi hari, bulan demi bulan, dan berkali-kali mereka jatuh ke dalam dosa. Namun ketika mereka datang mengaku dosa mereka, maka Tuhan yang setia dan adil akan mengampuni dosa mereka. Adakah kita sudah menjadikan Yesus sebagai figur untuk mengasihi? Atau kita masih melihat orang lain? Kita masih melihat orang-orang di sekitar kita untuk kita jadikan figur. Jadikanlah Yesus sebagai figur satu-satunya, karena dialah Allah yang ultimat yang pernah memberikan kasih yang murni. Ketika dia tidak menuntut balas atas apa yang diterimanya, ketika dia mau mengampuni orang-orang yang bersalah di atas kayu salib berkata, "Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Sehingga ketika ditulis kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, sungguh kita boleh belajar dari Yesus Kristus yang mengasihi dirinya, sangat mengasihi dirinya. Namun dengan begitu dia mampu mengasihi orang-orang di sekitarnya. Walaupun dia harus menderita, dia akan memberikan itu karena begitu besar kasihnya terhadap manusia berdosa. Adakah kita berpikir bahwa kekudusan hidup kita itu hanya di hadapan Tuhan saja? Di pasal 19 ini mengingatkan bahwa kekudusan itu juga harus dinyatakan melalui kehidupan kita kepada orang lain. Apa yang kita lakukan kepada mereka orang-orang miskin? Apa yang kita lakukan kepada mereka orang-orang yang membutuhkan? Apa yang kita lakukan kepada gereja Tuhan? Mari kita sebagai saudara seiman, kita berbagi kasih. Kita mau menanggung kelemahan orang-orang yang lemah. Dan kita mau bertumbuh di dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Bapa kami yang di surga, kami rindu Tuhan dipermuliakan melalui gereja Tuhan, melalui kehidupan anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami mau menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia yang begitu jahat. Ampuni kami jikalau kami sampai hari ini masih sulit mengampuni. Ampuni kami jikalau sampai hari ini kami sulit mengasihi. Kami mau terus belajar daripada Yesus Kristus yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu, sehingga kami mampu untuk mengasihi orang lain. Kiranya Tuhan yang boleh menolong dan memimpin kehidupan kami dan kehidupan sebagai tubuh Kristus di dunia ini. Kami menyerahkan gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Berikanlah segala kasih dan kerukunan agar mereka boleh sehati sepikir. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.